Saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih, hari ini genap menjadi mahkota dari seluruh lingkaran perayaan Paskah, yang menjadi juga lingkaran seluruh tahun liturgi, dan kalau diperluas menjadi puncak dari seluruh lingkaran kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan. Bapak dan Ibu lihat, hari ini SSPS turun dengan kekuatan penuh, karena mereka punya hati itu meluap-luap, berkobar-kobar sampai tidak tertahankan. Allah sudah percaya. Seluruh dunia bergembira, dipenuhi dengan karunia yang sungguh dibutuhkan. Kalau kita membaca dari kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan itu mempunyai karunia yang luar biasa. Roh kebijaksanaan. Kita harus bijaksana, tidak serampangan di dalam hidup. Roh pengetahuan, kebodohan tidak boleh ada di dunia, karena dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh pengertian, roh nasihat, roh akal budi, roh takut akan Allah, roh kekuatan. 7 karunia kudus. Dan kita dipenuhi dengan kekuatan itu. Di dalam teologi tidak ada perbedaan waktu antara Pentakosta dan Paskah. Kita mendengar dalam Injil, itu Tuhan kita Yesus Kristus bangkit, sementara para murid sejak hari Jumat, hari Kamis malam lari tercerai-berai. Kunci pintu rumah di mana mereka mengadakan perjamuan dengan Tuhan, mereka sendiri. Takut, cemas, gentar, lari kasih tinggal Tuhan. Semangat perceraian, semangat perpecahan, semangat keterpisahan, roh yang merusak hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan Allah. Pada malam kebangkitannya, Tuhan datang membawa satu kekuatan damai sejahtera. Biasanya kalau kita dalam keadaan takut, gentar, lari, kadang-kadang orang yang lari tanpa pikir apa yang akan terjadi, dia sendiri bisa tabrak oto. Bukan oto yang tabrak dia, tapi dia yang tabrak oto. Itu hukum terbalik. Nah, Roh Tuhan perlu memenuhi hati mereka supaya mereka menjadi baru. Ditulis di depan sana, Roh Kudus mempersatukan, memulihkan, membuat mereka kembali kepada Tuhan. Lalu pada hari Pentakosta yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, semua bangsa berkumpul di suatu tempat. Tempat itu adalah di Yerusalem. Ruang perjamuan makan itu dipakai untuk ruang perjamuan. Sudah itu tempat para murid berkumpul, berdoa, dan tempat turunnya Roh Kudus.
Di hari pertama dalam pekan itu turunlah Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin yang keras, dalam bentuk lidah-lidah api, dalam bentuk bahasa. Kita perlu memperhatikan tutur bahasa kita. Yang dinamakan bahasa tutur dan bahasa aksi atau perbuatan. Tutur kita bisa sangat membawa kesejukan, menyatukan, mempersatukan semua, membawa damai sejahtera, mencipta kesejukan. Sebaliknya kata-kata kita juga bisa sangat menyakitkan, bisa sangat mencerai-beraikan. Roh Tuhan di awal keselamatan melayang-layang di atas permukaan air, dan pada waktu Pentakosta melayang-layang di atas para rasul, di atas dunia, siap memberi kehidupan, siap memberi persatuan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dari mana kita bisa bercerai-berai? Seringkali dosa yang menyebabkan kita tercerai-berai itu dinamakan dosa kedegilan hati. Hati kita itu sangat keras. Bukan hanya hati yang keras. Kalau kita punya hati keras, nanti larinya juga di kepala keras. Namanya keras kepala. Kalau hati, kepala dan hati sudah keras, tulang-tulang semua keras, kata-kata keras, orang itu disebut emafatuk. Orang batu kayu. Dan kalau sudah begitu, ilmu psikologi rohani mengatakan, kalau sudah begitu, Roh Kudus pun tidak bisa tembus. Jadi kita harus masing-masing periksa diri, saya ini bisa ditembus Roh Kudus atau tidak. Kalau Roh Kudus pun tidak bisa tembus, artinya kita sudah rusak parah. Maka doa-doa kita setiap hari, datanglah ya Roh Kudus, datanglah seperti embun yang menyiram hati saya, supaya jangan membatu, jangan mengeras, jangan gersang, tapi beri kesejukan, beri hidup, supaya hidup bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah. Saudara dan saudari yang terkasih, betapa dahsyatnya kekuatan roh yang nanti selanjutnya menyanggupkan para murid itu untuk mewartakan Injil. Jadi Roh Kudus itu diterima bukan untuk diri sendiri. Begitu mereka menerima Roh Kudus, tugas misi menang. Mereka pergi, Santo Petrus yang tadinya menjadi kepala penakut juga menjadi kepala yang mewartakan Injil. Hai saudara-saudara, Kristus itu telah kamu salibkan, tapi tidak usah takut, bertobat. Seluruh dunia diajar bertobat. Kenapa? Kita semua pernah menyalibkan Tuhan. Jadi bukan hanya lagu yang mengatakan madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, damai di tangan kanan, permusuhan di tangan kiri. Tapi juga seperti ada sebuah salib yang memberi kita inspirasi yang biasa dipakai oleh saudara-saudari kita dari TNI dan seterusnya.
namanya salutasinya. Seringkali kita pakai hamar memaku Tuhan, memaku dunia. Seringkali dengan palu yang sama kita pukul orang, kita pukul dunia dengan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Lalu di tangan sebelah ada yang dinamakan kakak tua, biasa untuk cabut paku. Ada orang yang suka paku. Ada orang yang bilang kita lepas kita. Seringkali kita harus pakai kekuatan itu untuk membangun kehidupan. Mungkin di rumah tangga ada anggota keluarga yang suka pakai hamar. Orang punya kepala dia palu, orang punya tembok dia palu, orang punya piring dia palu, orang punya nasi di periuk dia palu. Perlu ada sebaliknya. Ada yang bisa mencabut, memperbaiki, memulihkan, merehabilitasi supaya semua bisa jalan dengan baik. Saudari dan saudaraku, Tuhan kita itu luar biasa, maha dahsyat. Mau membaharui hidup kita supaya kita hidup secara baru. Dan hari ini kita memahkotai perayaan Paskah. Besok lilin Paskah sudah tidak ada lagi. Kita akan berjalan bersama Tuhan di dalam masa biasa. Roh Kudus akan menyertai kita selalu seperti yang dijanjikan Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi pulang sebentar, jangan berdiri di sana. Gereja Katedral, selamat tinggal sampai minggu depan. Ada yang lebih ekstrim, dia bilang selamat tinggal sampai Pentakosta tahun depan. Saya mau libur 1 tahun. Luar biasa anak-anak Tuhan libur dari Tuhan. Padahal biasa di dalam bimbingan rohani justru kita libur bersama Tuhan. Tapi banyak orang seringkali membuatnya libur di luar Tuhan atau libur tanpa Tuhan. Lalu nanti dia pulang, diharap Tuhan Allah selamat dia kembali, selamat datang kembali. Ternyata setelah 1 tahun engkau menjadi begitu lusuh. Dan kita harus ingat, banyak orang suka hilang di dalam gereja. Kita berdoa hari ini supaya Roh Kudus yang maha dahsyat itu masuk ke hati masing-masing orang, membawa pembaharuan, memelihara supaya jalan hidup kita sungguh diarahkan di dalam Tuhan. Roh Kudus membaharui seluruh dunia, membaharui kehidupan kita, dan Dia mempersatukan semua